Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Depsa Lovers selalu sehat dimanapun kalian berada. Kali ini kita bertemu dalam acara Ngebas, ngobrol enak, berbobot, namun tetap santai. Bersama saya Buni, kita akan ngobrol santai bareng narasumber yang tentu saja sangat spesial. Kenapa spesial? Karena beliau ini yang nantinya akan memimpin sekaligus membawa Depsa semakin jaya. Siapakah beliau? Mari kita berkenalan. Namun sebelumnya saya akan mengulas sedikit tentang riwayat kepemimpinan SD Negeri Depok 1. Seperti kita ketahui, Bu Haryani Wahyu Lestari SPD MPD pensiun sejak bulan April 2020. Sejak saat itu, SD Negeri Depok 1 diampu oleh Bapak Suwardi SPDI dari SD Negeri Mustokorejo sebagai PLT. Tidak selang lama Pak Suwardi pensiun dari kepala sekolah di bulan Juni. Nah, siapa penggantinya? Pada awal Juli SD kita mendapat PLT, kepala sekolah dari SD Maguharjo, yaitu Bapak Mulyadi SPD. Bapak Mulyadi membersamai kita dari bulan Juli sampai pertengahan September. Nah, di pertengahan September tersebut, SD Negeri Depok 1 kedatangan kepala sekolah yang baru, tepatnya pada tanggal 14 September 2021. Beliau adalah seorang ibu yang sangat ramah yang ada di samping saya hari ini. Beliau adalah Ibu Muryani SPD. Beliau ditugaskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Depok 1 per tanggal 14 September 2021. Di Ngebas kali ini, kita akan mengenal lebih dekat dengan beliau. Seperti pepatah yang klise ya, tak kenal maka tak sayang. Baiklah Depsa Lovers, pastinya Depsa Lovers sudah penasaran ya tentang siapakah beliau, bagaimana pengalaman selama menjadi pendidik, program seperti apa yang akan diterapkan di sekolah kita, lalu bagaimana menjalankan visi misi sekolah agar tercapai. Kita akan bahas semuanya di sini, ya. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu Sni. Wah, senang sekali bisa bertemu dengan Ibu Kepala Sekolah. Akhirnya kita mendapatkan Ibu Kepala Sekolah yang baru. Iya. Depsa Lover sangat penasaran Ibu. Jika nantinya ketemu dengan Ibu di sekolah ataupun di luar sekolah, bagaimana akan menyapa dengan Ibu Muryani atau Bu Yani boleh, atau Ibu Mur, begitu ya. Silahkan Ibu berkenalan dengan para Depsa Lover. Iya, saya perkenalkan diri saya. Saya nama lengkapnya cukup pendek aja, Muryani. Tetapi biasanya dipanggil Bu Yani, tapi Bu Mur juga nggak apa-apa. Untuk titel saya SPDSD, jadi Muryani SPDSD gitu. Oh, baik. Iya, terima kasih. Jadi Depsa Lovers bisa memanggil Ibu dengan Ibu Yani boleh, silahkan menyapa dengan Ibu Muryani juga boleh, begitu ya Bu? Iya. Baik, Depsa Lovers, selanjutnya adalah Bu Muryani itu sebelum di SD Negeri Depok 1 berada di mana sih gitu ya, pasti pertanyaannya begitu. Nah, Ibu tolong ceritakan nih pengalaman sebelum di SD Negeri Depok 1, pernah bertugas di mana saja? Iya, pengalaman saya sebelum dimutasi di SD Depok 1 ini, untuk CPNS-nya itu saya di Lipar Hargomulyo, Lipar Gunung Kidul, tepatnya di SD Ngedangan 1. Wow. Itu pada tanggal 1 Oktober 1986. SK Capak saya itu 1 Oktober 1986. Terus
saya mengusulkan pindah karena jauh ya dari Gunung Kidul. Saya aslinya di Sleman. Kemudian saya mengusulkan pindah dan berhasil mutasi itu pada tanggal 24 Juni 1992 itu di SD Minomartani 2 Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Jadi sekecamatan dengan rumah saya. Terus pada waktu itu saya dipromosikan sama Bapak Kepala Sekolah untuk ikut calon kepala sekolah. Dan pada waktu itu saya diterima menjadi kepala sekolah. Kemudian ditempatkan di SD Negeri Minomartani 6 Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Tepatnya pada tanggal 31 Desember 2013. Yeah. Setelah itu saya 8 tahun kurang 3 bulan ya, itu dapat surat undangan untuk pelantikan. Jadi nggak terasa mau dilantik terus mau dimutasi kemana. Itu pas tanggal 14 September 2021 itu mendapat SK mutasi dari SD Minomartani 6 ke SD Depok 1. Iya. Jadi itu riwayat pekerjaan saya. Jadi sampai selama ini masa kerja saya itu per 1 Oktober 2021 sudah 35 tahun. Wah, luar biasa. 35 tahun. Iya. Iya, Depsa Lovers. Mulai bekerja menjadi seorang guru terlebih dahulu ya Bu? Di tahun 1986. Iya. Ini seperti tahun ayah bunda kalian mungkin. Saya juga baru lahir tahun itu Bu. Luar biasa pengalaman Ibu ya. Jadi memang tidak selalu harus di kecamatan yang dekat dengan rumah atau tempat tinggal kita, teman-teman. Dan ini lumayan ya, antar kabupaten dulu ditempatkan ke sana gitu, tapi tidak masalah. Memang kita pengabdian kita kepada negara gitu ya Bu ya, di mana saja kita bisa mengajar gitu ya Bu ya. Siap ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia kalau dulu kan gitu. Siap dimanapun. Iya, siap dimanapun. Dan 35 tahun itu waktu yang cukup lama, Depsa Lovers ya. Luar biasa pengalaman Ibu Muryani ini. Baik Ibu, setelah dari Minomartani 6 dengan keadaan yang ada di sana, pertama kali datang ke SD Negeri Depok 1, apa kesannya Bu? Wah, datang ke gapura gitu, ke gerbang, wah kok sekolahnya kecil, apa, wah cantik sekali ini, hijau royo-royo gitu, atau bagaimana Ibu kesannya pertama kali? Iya, saya itu menerima SK ya untuk mutasi ke Depok 1 itu kesan saya pertama itu deg-degan dulu lah. Karena apa ya, di Minomartani 6 itu kan sudah ya dengan Bapak Ibu guru, dengan karyawan itu kan sudah akrab semua. Jadi seperti kita itu dipindah rumah istilahnya gitu ya. Jadi pindah tempat kerja itu seperti pindah rumah, sudah di rumahnya sendiri kok disuruh mutasi, suruh pindah. Nah itu untuk yang pertama ya rasanya tuh lah deg-degan bagaimana nanti saya bisa menyesuaikan diri dengan Bapak Ibu guru dan karyawan di SD Depok 1. Jadi ya saya pertama kali untuk istilahnya tatap muka itu rasanya ya deg-degan ya bagaimana ya, karena dulu dari SD yang tidak paralel dari 6 rombongan belajar menjadi sekarang 12 rombongan belajar ya. Dengan Bapak Ibu guru paling enggak 15, sekarang kemungkinan 30. Nah, terus dari wali murid, dari siswa yang makin banyak, itu kan saya ya bagaimana nanti bisa menyesuaikan diri karena dengan dengan anggota yang lebih banyak. Terus untuk menyesuaikan diri kita harus belajar ya, misalnya dari penyesuaian diri dengan Bapak Ibu guru, dengan karyawan, nanti dengan pengurus komite, dengan wali murid, dan dengan anak-anak semua. Jadi kita harus bisa menyesuaikan diri dulu seperti apa. Jadi kita biar nanti bisa istilah niki meladeni dengan tepat gitu. Betul sekali. Dimanapun kita berada,
pelayanan nomor 1. Ya. Lalu itu memang ada perubahan ya Bu ya, dari 6 kelas ke 12 kelas. Ya, jadi gedung kita lumayan lah ya. Baik Ibu, untuk selanjutnya itu tadi untuk kesan perbandingan gitu ya antara sekolah lama dengan sekolah yang baru. Nah sekarang sudah hampir udah lebih setengah bulan ya Bu ya. Ini bagaimana pendapat Ibu atau kesan Ibu terhadap guru-gurunya atau karyawannya atau lingkungan kerjanya di sini Bu? Iya. Setelah ini 15 hari atau setengah bulan ya, saya di SD Depok 1 itu rasa was-was deg-degan itu makin berkurang. Jadi hampir sudah nggak ada lagi, kalau ada ya tinggal sedikit gitu. Oh, ternyata Bapak Ibu guru di Depok 1 sama bagus. Misalnya dengan sambutannya, dengan ramah tamahnya. Jadi misalnya mau menerima saya, jadi istilahnya itu dengan kerjasamanya saya sudah bisa melihat kerjasamanya makin bagus, makin kompak, dan kita saling menghargai gitu. Jadi untuk kerjasamanya sudah kompak. Jadi meskipun ini saya menghadapi Bapak Ibu guru yang muda-muda, jadi istilahnya itu jadi sesepuh aja di sini. Karena Bapak Ibu guru yang masih muda-muda, energik, tanggung jawabnya yang tinggi, dan istilahnya ada tugas-tugas itu cekat-cekat istilahnya cepat selesai gitu. Jadi saya di sini sudah merasa istilahnya sudah mulai nyaman. Jadi untuk rasa was-was, deg-degan itu makin berkurang dalam waktu 15 hari ini. Ya, alhamdulillah kalau begitu ya Desa Lovers ya. Berarti Depok 1 itu nyaman. Baiklah Ibu, untuk selanjutnya kita kan sudah memiliki visi misi ya Ibu ya untuk sekolah desa. Nah, apa yang perlu diperbaiki atau mungkin Ibu memiliki visi misi nih untuk Depok 1 ke depannya supaya semakin jaya begitu Ibu? Oh iya, saya lihat di visi misi ya bahwa visi di SD Depok 1 itu unggul dalam prestasi berdasarkan iman dan takwa dan mampu bersaing di era global ya. Jadi saya mempunyai misi untuk meningkatkan Depok 1 itu terutama dalam kelulusan anak didik ya. Dan makin tahun nanti bisa meningkat. Jadi meskipun sekarang sudah bagus, tambah bagus lagi. Terus nilai rata-rata juga meningkat. Misalnya dari 82, insya Allah nanti bisa 85. Jadi dengan kerjasama Bapak Ibu guru, karyawan, dan stakeholder Depok 1. Baik dengan komite, dengan wali murid, dan dengan siswanya. Terus untuk dalam bidang non-akademik, kita berusaha untuk memenangkan dari berbagai macam lomba ya, misalnya ada FLSSN, KSN, terus nanti ada lomba MTQ juga dari bidang non-akademik itu, mudah-mudahan nanti bisa mencapai kejuaraan paling enggak tingkat kecamatan, nanti meningkat lagi tingkat kabupaten dan tingkat provinsi. Dan saya berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kepada anak untuk menjalankan agama, menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing, dan bisa menjuarai berbagai macam lomba, misalnya dalam MTQ. Dan untuk menghadapi di era global ini, anak-anak bisa menguasai dan bisa menerapkan dalam bidang teknologi. Gitu. Luar biasa anak-anak ya. Jadi tidak hanya akademik saja. Ya, akademik memang satu ya, yang pertama ya. Yang kedua, karena kompetensi kalian itu berbeda-beda, maka kita akan juga kembangkan kompetensi kalian di bidang non-akademik. Bagi siapa yang misalnya hebat dalam hal seni, nah ayo kita majukan Depok 1 lewat seni. Ada yang juga senang dengan melukis gitu ya, ada yang suka dengan renang mungkin. Ayo kita maju bersama karena di sini sudah didukung oleh program-program yang Bu Muryani sampaikan gitu ya. Jadi nanti ke depannya harapan kita Depok 1 ini unggul dalam prestasi akademik maupun non-akademik, serta jangan lupa religinya itu harus kita pupuk juga gitu ya. Baik Depsa Lovers, ini programnya Ibu ini sangat bagus sekali.
ya. Jadi memang dari segi guru, siswa, komite maupun lingkungan masyarakat ini harus kerjasama begitu ya Bu ya. Harus saling mendukung. Betul, Karena saling kalau mendukung. tidak ada dukungan, terutama dari wali murid, dari komite, nggak mungkin sekolah itu untuk berjalan sendiri untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi. Jadi Benar harus sekali. kerjasama dengan kompak. Gitu. Iya, jadi untuk mewujudkan harapan ini ya teman-teman Depsa Lovers, anak-anakku yang tercinta, mari kita kerjasama untuk mewujudkan program. Walaupun belajarnya sekarang ada di rumah ya Bu ya, tetap kita berikan pelayanan yang terbaik untuk kalian, dan kami sangat berterima kasih sekali kepada para orang tua yang sudah membantu kami dalam mendampingi anak-anak di rumah belajar tentunya ya, dan mendukung dalam hal yang lain, yaitu misalnya termasuk perlengkapan peralatan sekolah yang sekarang memang wajib dibutuhkan ya untuk pembelajaran online begitu ya Bu ya. Baik, setelah program kerja dan tentang riwayat kependidikan Ibu serta pengalaman Ibu Muryani sudah kita bahas semuanya ya teman-teman Depsa Lovers. Maka untuk saat ini supaya lebih mengenal lagi, kita akan bertanya-tanya seputar pribadi Ibu ya. Baik, jadi siswa-siswi Depok 1 ini tersebar di berbagai kelurahan begitu, tidak hanya di wilayah sini, tapi ada juga yang sampai ke utara sana Ibu. Ada yang mungkin sampai dekat rumah ke saya. Nah, siapa tahu tetanggaan ternyata Ibu kepala sekolah ternyata begitu. Boleh kami tahu Ibu tinggal di mana, itu di kecamatan apa begitu Ibu? Perkenalkan, saya itu tinggalnya di Dusun Ngebo, RT 06 RW 22, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Jadi ini itu kalau dari Depok 1 itu ke utara kan Babatan, terus belok kiri itu ada Pasar Saren atau Dusun Saren, itu ke barat sedikit itu nanti sudah desa saya, Desa Ngebo, Dusun Ngebo. Nah, Depsa Lovers ada yang tinggal di sana tidak? Harus main ya. Paling tidak bawa buah-buahan. Bercanda Depsa Lovers ya. Baik, jadi boleh berkunjung ya Bu? Boleh saya misal terima. Dekat, silakan untuk berkunjung di Ngebo ya. Sukoharjo, Ngaglik. Baik, dari awal di situ ya Bu, ya memang asli situ. Iya. Kan saya mujen tapi bapaknya Ngebo, tapi satu pedukuhan aja. Jadi nggak sepertinya nggak pindah. Jadi waktu di Gunung Kidul itu ngelaju begitu Bu? Enggak, kontrak di sana waktu di Gunung Kidul itu. Karena kan belum menikah waktu itu ya? Sudah, tapi bapaknya dulu kan di Boyolali, jadi jauh. Tadi mungkin pulang tiap hari Sabtu gitu, Seninnya berangkat lagi gitu. Nah, luar biasa. Jauh pengorbanan. Iya, jadi teman-teman ini jauh jaraknya. Jadi ada yang pengalamannya seperti ini, kalian belajar di rumah, stay di rumah, harus tetap semangat karena jaraknya tidak jauh seperti Bu Muryani gitu ya. Baik Ibu, untuk keluarga Ibu. Jadi kalau saya ini punya anak 4 Ibu. Alhamdulillah. Masih kecil-kecil. Putra ya. Kalau Ibu Muryani sendiri? Saya suami 1 nggih. Satu aja. Terus anak 2, laki-laki semua. Tapi sekarang udah berkeluarga semua. Alhamdulillah. Tapi untuk rumahnya hanya 1 dusun aja. Jadi hanya dekat beda RT aja. Dan saya sudah punya cucu 1 untuk yang kecil ini belum dikaruniani anak. Yang jadi cucu sudah sekolah udah TK. Cewek cucunya. Jadi anak laki-laki diberi cucu putri.
Baik Desa Lovers, itu tadi pengalaman Bu Muryani, domisili tinggalnya di mana, lalu program sekolahnya itu apa, gitu sudah disampaikan semua. Lalu baik dengan keluarganya juga sudah disampaikan. Pastinya dalam ngebahas di sini kita lebih dekat lagi dengan Bu Muryani, tidak usah grogi, tidak usah takut gitu ya ketika bertemu dengan Ibu Muryani, silahkan dan harus malah ya harus menyapa gitu karena Bu Muryani sudah menjadi bagian dari keluarga besar kita. Baiklah Desa Lovers, kita sudah sampai pada penghujung acara. Saya Uni meminta maaf atas segala kekurangan atau salah-salah kata, dan nanti kita akan hadirkan kembali narasumber yang lebih wow begitu ya Desa Lovers. Baiklah, kami tutup acara ngebahas kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Jaya.